Halo dan selamat datang kembali. Siap nih ngelihat peta kekuatan sepak bola Eropa musim ini mulai kebentuk? Harus siap dong. Undian fase Liga Champions League baru aja keluar dan wah banyak banget yang seru buat kita kupas bareng nih. Ya, bener banget. Hasil undiannya ini, lumayan bikin kaget juga di beberapa bagian ya. Sumber kita kali ini rangkuman berita terbaru ya, yang udah ngulas hasil undiannya. Misi kita ya jelas, menyelami hasil undian ini, kita sorot duel-duel paling panas, terus pahami lagi dikit soal format kompetisi yang unik ini. Yang format liga itu kan ya. Betul. Dan tentu aja cari tahu artinya ini semua buat tim-tim jagoan Anda. Oke deh, yuk kita bedah ini. Ya, sebelum kita lompat ke siapa ketemu siapa nih, penting juga kita ingat konteksnya sedikit. Ini kan musim kedua ya, kita pakai format Liga Tunggal 36 tim. Yang gantiin format grup lama itu kan? Persis, format yang mulai musim lalu ini, jujur aja, bener-bener ngubah cara tim main. Nggak ada lagi tuh istilahnya grup neraka atau grup gampang yang bisa ditebak gitu aja dari awal. Jadi tiap pertandingan itu penting banget ya dari awal. Banget. Setiap laga punya potensi ngaruh ke posisi akhir di klasemen gede itu. Tekanannya, wah, kerasa dari matchday 1. Bener juga. Rasanya nggak ada waktu buat, pemanasan gitu ya. Nggak ada sama sekali. 8 pertandingan, 8 lawan beda. Tiap poin itu krusial banget buat ngamanin posisi terbaik di klasemen akhir. Kehilangan poin di awal, wah, bisa berabe sampai akhir fase liga nanti. Iya. Mengingat format ini masih, ya bisa dibilang baru lah ya. Mungkin kita segerin ingatan dikit soal mekanismenya gimana. Sebelum kita lihat hasil undian persisnya. Boleh. Jadi, bayangin aja satu papan klasemen raksasa gitu. Isinya 36 tim. Nah, tiap tim main 8 kali. 4 kandang, 4 tandang. Lawannya beda-beda semua, 8 tim. Nggak ketemu 2 kali ya, berarti kayak dulu. Nggak ada. Jadi benar-benar nguji kemampuan adaptasi tim lawan banyak gaya main. Nah, setelah semua tim main 8 kali, baru dilihat peringkat akhirnya di klasemen gabungan itu. Oke, terus peringkat akhir ini yang nentuin nasib mereka ya? Tepat sekali. Jadi peringkat 1-8 itu langsung lolos ke babak 16 besar. Amanlah mereka. Nah, yang seru itu tim peringkat 9-24. Gimana tuh yang 9-24? Mereka ini masuk ke babak playoff knockout. Semacam kesempatan kedua gitulah. Jadi nanti diadu 2 lig. Peringkat 9 lawan 24, 10 lawan 23, gitu terus. Buat rebutan 8 tiket sisa ke 16 besar. Wah, jadi persaingan di papan tengah juga panas banget ya buat ngejar playoff ini. Terus yang di bawah 24, gimana yang peringkat 25 ke bawah? Nah, buat mereka yang finish di peringkat 25-36, ya udah perjalanan di Eropa musim itu selesai. Langsung out, nggak ada turun ke Liga Eropa atau gimana gitu. Langsung pulang ya? Iya, yang menarik di sini tuh gimana tiap posisi dari 1-36 itu ada konsekuensinya langsung. Lolos langsung, playoff, atau tersingkir. Jadi ya nggak ada pertandingan yang sia-sia di fase liga ini. Paham. Tiap laga kayak final mini jatuhnya. Nah, oke, medan perangnya udah jelas nih. Sekarang kita lihat hasil undiannya. Kita mulai dari sang juara bertahan Paris Saint-Germain. Gimana nih jalan mereka musim ini? PSG ya, mereka kan musim lalu juara, tapi sebenarnya di fase liga agak terseok-seok ya. Finish ke-15 malah. Nah musim ini kayaknya bakal diuji lagi nih. Jadwalnya kelihatan berat banget. Oh iya, seberat apa tuh? Lawannya siapa aja emang? Oke, di kandang, di Parc des Princes, mereka bakal jamu tim kayak Bayern Munich, terus ada Tottenham Hotspur, Newcastle United yang lagi naik daun, sama Atalanta. Itu aja udah lumayan kan? Itu baru kandang ya? Gila sih. Terus tandangnya? Tandangnya juga nggak kalah ngeri. Harus ke markasnya Barcelona, terus ke Bayer Leverkusen yang musim lalu bagus banget, Sporting CP, sama Athletic Bilbao yang kita tahu susah banget dikalahin di kandangnya. Wow, itu benar-benar campuran kekuatan lama sama tim-tim yang lagi on fire ya. Disinilah bagian yang sangat menarik. Kalau ingat mereka finish ke-15 musim lalu sebelum juara, jadwal seberat ini dari awal bisa jadi, tantangan atau malah bagus buat mereka? Nah, itu dia pertanyaannya. Ini bukan cuma soal konsistensi main ya, tapi juga soal adaptasi taktiknya Luis Enrique. Musim lalu kan kelihatan tuh, mereka agak kesulitan ngadepin variasi main lawan di fase liga. Betul. Undian kali ini, ketemu Bayern sama Leverkusen yang taktiknya fleksibel, terus intensitas fisik Newcastle sama Spurs, plus Atalanta sama Bilbao yang suka bikin kejutan, ini kayak langsung neken titik yang sama lagi. Jadi pertanyaannya,
Enrique udah nemu formula belum? Atau bakal gambling lagi nunggu fase knockout? Ditambah tekanan juara bertahan ya? Pasti, itu nguji mental sama kedalaman skuad banget sih. Oke. Narasi yang menarik nih buat juara bertahan. Sekarang kita geser dikit ke Spanyol. Real Madrid gimana peruntungannya di undian ini? Madrid, ya seperti biasalah ya. Pasti ada laga-laga besarnya. Yang paling disorot, tentu aja jadwal tandang mereka. Harus ke markasnya Manchester City sama ke Anfield Liverpool. Wah, itu dia. Etihad sama Anfield dalam satu fase liga itu pasti jadi ujian awal yang berat buat Madrid ya. Selain dua raksasa Inggris itu, ada lagi yang unik. Ada yang unik nih. Selain lawan tim elit, mereka juga bakal terbang jauh banget ke Kazakhstan. Tandang ke markas tim debutan, Kairat Almaty. Kairat Almaty dari Kazakhstan, jauh banget itu. Jauh banget. Kontrasnya luar biasa kan? Dari atmosfer Anfield atau Etihad ke Almaty. Ini bukan cuma soal jarak ya, tapi potensi logistik, adaptasi, bisa jadi kulit pisang nih. Menarik. Perpaduan lawannya Madrid. Nah, ngomongin lawan Madrid, gimana City sendiri? Juara 2023 kan? Pasti pengen balik juara lagi. City juga punya tantangan sendiri. Di Etihad, mereka jamu Dortmund, Leverkusen, terus juara Italia Napoli, sama Galatasaray. Itu nggak enteng. Nggak enteng sama sekali, terus tandangnya? Nah, mungkin ujian terberatnya malah pas tandang. Selain harus ke Bernabeu lagi lawan Madrid, mereka juga ke Spanyol lagi lawan Villarreal, terus ke Monaco, sama ke Norwegia lawan debutan Bodo Glimt. Wah, Bodo Glimt juga ya? Iya, pertemuan Madrid lawan City sama Liverpool tuh emang selalu ditunggu-tunggu sih. Ini bukan cuma adu taktik pelatih ya, tapi gengsi, sejarah pertemuan mereka, wah serulah pokoknya. Dan hasilnya bisa langsung ngaruh ke papan atas klasemen ya? Banget, jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar. Menang di laga-laga ini tuh bisa ngasih keuntungan psikologis sama posisi yang penting banget buat ke knockout. Kehilangan poin di sini, jalannya bisa jadi lebih susah nanti. Pasti. Dan kita jangan lupain Liverpool juga dong. Tadi disebutkan musim lalu mereka juara fase Liga, tapi terus terhenti. Gimana jadwal mereka sekarang di bawah Arne Slot? Liverpool juga dapat jadwal yang seru nih. Di Anfield, mereka bakal jamu Real Madrid lagi. Ini udah kayak laga klasik modern ya. Terus ada Atletico Madrid yang selalu susah dilawan, plus PSV sama Karabakh dari Azerbaijan. Karabakh ya, lumayan jauh juga itu. Terus tandangnya gimana? Tandangnya juga berat. Harus ke San Siro lawan Inter Milan, ke Jerman lawan Eintracht Frankfurt, ke Prancis lawan Marseille, sama ke Turki lawan Galatasaray. Bayangin atmosfer Anfield pas lawan Madrid atau Atletico. Terus sebaliknya, main di kandang lawan kayak Inter atau Galatasaray yang fanatik gitu. Wah, ini benar-benar nguji mental Liverpool sih. Iya, dan ini juga jadi pertanyaan menarik buat Arne Slot, pelatih baru mereka kan. Musim lalu Liverpool dominan banget di fase Liga. Tapi kok di knockout malah cepat kesingkir? Nah, apakah fokusnya sekarang bakal sedikit beda? Maksudnya gimana tuh? Ya, gimana dia nyimbangin usaha ngejar poin maksimal di fase Liga ini, sama jaga kondisi tim buat fase gugur nanti. Apalagi jadwalnya padat gini kan. Perlu strategi khusus kayaknya. Pertanyaan bagus tuh. Nah, selain raksasa-raksasa ini, ada jadwal tim lain yang perlu kita perhatiin khusus nggak? Mungkin tim yang potensi jadi kuda hitam atau jadwalnya unik gitu. Ada. Misalnya Barcelona nih. Mereka dapat ujian berat, terutama pas tandang. Harus ke Stamford Bridge lawan Chelsea, terus ke St. James Park lawan Newcastle, sama ke Paris lawan PSG. Tiga-tiganya tandang. Wah, itu rute tandang yang brutal sih buat Barca. Brutal banget. Terus, rival London Utara Arsenal gimana? Arsenal juga dapat jadwal yang menarik, nguji ambisi mereka juga. Di Emirates, mereka bakal jamu dua tim alot, Bayern Munich sama Atletico Madrid. Berat juga itu di kandang. Iya, terus tandangnya mereka ke Italia lawan Inter Milan, ke Spanyol lawan Athletic Bilbao, sama satu lagi perjalanan jauh ke Kazakhstan lawan debutan Kairat Almaty. Wah, Arsenal juga ke Kazakhstan ya. Iya, jadwal kayak gini nih, apalagi buat tim kayak Barca sama Arsenal yang di liga domestiknya juga saingannya ketat banget, ini munculin pertanyaan penting, gimana mereka ngatur tenaga? Maksudnya rotasi pemain gitu ya? Betul. Laga tandang Eropa yang berat, seringkali deketan sama laga domestik yang penting juga. Nah, kemampuan manajer buat muter pemain tanpa ngorbanin hasil di dua-duanya, itu jadi kunci banget. Ini bukan cuma soal 11 pemain inti, tapi kedalaman 20-25 pemain mereka bakal diuji. Poin penting soal manajemen skuad ya. Nah, di tengah nama-nama besar ini, kan salah satu daya tarik Liga Champions itu munculnya tim-tim debutan atau kuda hitam ya.
Siapa aja nih muka baru yang berhasil masuk panggung elit musim ini? Ada beberapa cerita seru nih. Mungkin yang paling nyuri perhatian itu Kairat Almaty dari Kazakhstan tadi. Yang lawan Madrid sama Arsenal itu ya? Iya, mereka lolosnya dramatis banget loh. Nyingkirin tim yang udah pengalaman di Eropa kayak Celtic, lewat adu penalti lagi di playoff. Wah, itu pencapaian gede banget buat mereka. Ngalahin Celtic. Luar biasa sih itu. Terus undiannya gimana buat mereka? Bisa dibilang undian impian ya buat mereka. Bakal jamu Real Madrid di Almaty Central Stadium, terus bisa ngerasain atmosfer Liga Premier pas tandang ke Arsenal. Pengalaman mahal banget nih buat pemain sama fans di sana. Pasti jadi momen sejarah ya buat sepak bola Kazakhstan. Ada debutan lain nggak? Ada Pafos FC dari Siprus, mereka juga bakal ngerasain panggung besar. Jadwalnya termasuk tandang ke Stamford Bridge lawan Chelsea, terus dapat kesempatan jamu Bayern Munich di kandang. Wah, lawan Chelsea sama Bayern ya? Lumayan. Terus ada lagi Bodo Glimt dari Norwegia. Tim ini kan udah beberapa kali bikin kejutan ya di kompetisi Eropa lain. Nah sekarang mereka dapat kesempatan jamu Manchester City. Bodo Glimt ini sering repotin tim besar kan ya? Sering banget. Apa yang menarik di sini adalah, ini bukan cuma soal ikut serta aja. Ini kesempatan emas buat klub, pemain, fans dari negara-negara ini buat nunjukin diri. Ini bukti kalau Liga Champions, meskipun banyak dihuni tim kuat, masih ngasih panggung buat potensi kejutan. Inti dari format baru ini juga mungkin ya? Bisa jadi, ngasih kesempatan lebih banyak tim buat ngerasain atmosfer ini. Setuju banget, momen kayak gini yang bikin kompetisi tetap seru. Nah, abis kita kupas potensi drama dan pertemuan seru ini, kapan nih kita bisa mulai nandain kalender? Jadwal pastinya kapan keluar, terus kick-off pertama kapan? Oke, info terakhir nih, UEFA katanya bakal rilis jadwal detailnya, tanggal sama jam kick-off tiap laga, itu hari Sabtu ini. Jadi ya, beberapa hari lagi lah kita bakal tahu persis kapan laga-laga gede itu dimainin. Oke, akhir pekan ini kita pantengin kalau gitu. Terus rangkaian pertandingannya mulai kapan? Nah, Matchday 1 putaran pertama, itu bakal mulai pertengahan September. Antara tanggal 16 sampai 18 September. Jadi, nggak lama lagi lah kita nonton aksinya. Nggak lama lagi ya. Terus fase liga yang panjang ini selesainya kapan? Kan 8 pertandingan ya? Iya, 8 pertandingan. Putaran terakhirnya, match 8, itu dijadwalin baru tahun depan. Tepatnya 28 Januari 2026. Jadi ada waktu sekitar 4 bulanan lebih lah buat nyelesain 8 laga ini. Diselingi jeda internasional sama liga domestik pastinya. Lumayan panjang juga ya rentangnya. Oke, terakhir nih info penting juga. Finalnya di mana musim ini? Udah ditentuin? Udah. Final Liga Champions musim 2025-2026 nanti di Puskás Arena, Budapest, Hungaria. Tanggalnya juga udah ada, 30 Mei 2026. Budapest ya, stadion megah tuh. Ada detail lain soal final yang menarik nggak? Ada satu nih yang lumayan beda dari biasanya. Waktu kick-off finalnya nanti direncanain lebih awal, jam 6 sore waktu setempat atau 18.00 CET. Jam 6 sore? Biasanya kan jam 9 malam ya? Iya, biasanya jam 9 malam atau 21.00. Ini maju jadi jam 6 sore. Mungkin ini strategi biar penonton global di Asia atau Amerika bisa nonton di jam yang lebih enak kali ya. Ini pertanyaan menarik sih soal gimana UEFA lihat pasar globalnya. Kick-off lebih awal buat final ya? Oke. Jadi setelah kita kupas tuntas nih, gambaran besarnya mulai kelihatan ya. Undian kali ini benar-benar ngasih tantangan gede buat banyak tim unggulan, terutama juara bertahan PSG tuh. Iya, kelihatannya gitu. Format Liga 36 tim ini juga terus bikin penasaran. Ya, tiap pertandingan jadi penting banget. Terus kita juga punya cerita-cerita seru dari debutan kayak Kairat, Pafos, sama Bodo Glimt yang siap bikin kejutan. Semoga obrolan kita ini ngasih Anda peta yang lebih jelas lah buat ngikutin musim baru Liga Champions nanti. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda? Tim mana yang jalannya paling berat atau malah paling mulus menurut Anda? Tentu saja. Dan mungkin sebagai penutup ya, satu pertanyaan buat Anda renungin lagi. Kalau lihat juara bertahan PSG, dapat jadwal yang di atas kertas lebih berat nih dibanding unggulan lain, kayak Madrid atau City, apakah ini malah buka pintu buat tim-tim itu? Atau mungkin Liverpool ya? Atau Liverpool yang pengen bangkit buat coba dominasi fase Liga dari awal, biar dapat posisi enak gitu buat knockout? Atau jangan-jangan tekanan di awal ini malah bikin PSG makin kuat? Wah, pertanyaan strategis yang menarik tuh buat dipikirin sambil nunggu pertandingannya mulai ya. Oke deh, terima kasih banyak udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sama-sama. Semoga infonya bermanfaat dan nambah semangat Anda nyambut musim baru Liga Champions yang pasti banyak drama. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.